Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini, hari Rabu 31 Agustus 2022 dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini kita diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, bacaan hari ini menunjukkan situasi yang beberapa waktu yang lalu sedang kita alami. Ketika dunia digoncang pandemi, banyak orang menderita sakit karena virus COVID-19. Banyak yang merasa kuat, banyak yang merasa tidak apa-apa. Dan itulah yang kemudian terjadi, semuanya kadang-kadang sudah terlambat ketika virus yang tidak kita ketahui cara kerjanya itu sudah mengoyakkan paru-paru kita. Dan akhirnya semua berakhir dan tidak tertolong. Ini gambaran sakit fisik. Kadang-kadang ketika kita menderita sebuah penyakit fisik, kita merasa sehat. Kita tidak mau diajak ke dokter, kita juga tidak mau meminum obat, dan tiba-tiba semuanya sudah terlambat. Karena sakit sudah mendera tubuh kita sedemikian parah tanpa kita sadari. Dan seperti itulah penyakit di zaman modern ini. Banyak yang tiba-tiba sudah memenuhi badan kita penyakit itu tanpa kita sadari, dan semuanya sudah terlambat sebelum kita diobati. Kuncinya sebenarnya hanya satu, yaitu bagaimana kita dalam tanda petik sedikit merendahkan diri, menyadari kondisi tubuh kita yang sakit. Karena kita memang manusia lemah yang diciptakan tidak kebal terhadap berbagai macam penyakit, tetapi sangat rentan diserang berbagai macam virus, bakteri, dan sejenisnya. Ketika kita merasa kuat, ketika itu pula sebenarnya kita menjadi kurang rendah hati untuk menyadari kelemahan fisik kita. Tetapi kelemahan fisik atau sakit secara fisik dapat kita obati, dapat kita sembuhkan dengan obat-obat yang kita minum. Nah, sekarang yang agak sulit disembuhkan adalah ketika yang sakit adalah rohani kita. Ketika yang sakit adalah jiwa kita. Ketika kita dibelenggu oleh sifat-sifat yang kurang baik yang menguasai hati dan pikiran kita. Sikap sombong, tinggi hati, sikap kurang peduli, sikap tidak mau tahu, sikap intoleran, dan sebagainya. Itu penyakit rohani yang tidak mudah disembuhkan. Kunci untuk menyembuhkannya sebenarnya hanya satu, yaitu belajar
untuk rendah hati. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Egoisme kita sebagai manusia yang merasa diri kuat dalam segalanya membuat kita seringkali sulit untuk berusaha rendah hati. Kita dibelenggu oleh kesombongan, sehingga bahkan kita seringkali menciptakan Tuhan-Tuhan baru dan mengabaikan Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus yang senantiasa bersedia menolong. Seperti yang dilakukan Yesus ketika menolong mertua Simon Petrus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku memang datang ke dunia ini diutus untuk menyelamatkan banyak orang. Tidak sekedar sakit fisik, tetapi juga sakit rohaninya." Maka saudara, seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus bahwa ia diutus untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam penyakit, baik jasmani maupun rohani, maka mari kita selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam segala situasi hidup kita. Dan kuncinya sekali lagi adalah kerendahan hati dan keterbukaan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kita, lebih-lebih ketika kita menghadapi kesulitan, lebih-lebih ketika kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup kita ini. Mari saudara kita membuka hati, mari saudara kita menjadi rendah hati, agar kita bisa sungguh menerima Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Berkah dalam.